Teman-teman, pada siang hari ini saya ingin berbicara berkaitan konsep pengembangan diri dari aspek psikologi. Tetapi nanti dalam konsep pembicaraannya mungkin seperti biasa saya akan selalu kaitkan atau interpretasikan berdasarkan pengetahuan yang saya miliki. Pada hari ini kita akan berbicara berkaitan mengontrol 7M. Berkaitan 7M ini nanti saya akan jabarkan satu persatu, tetapi saya ingin membacanya sebuah catatan yang saya miliki terlebih dahulu. Catatannya itu seperti ini. Berkaitan mengontrol 7M, 7M itu ada singkatan dari mind, mouth, move, morning, meal, money, and mood. Adalah filosofi pengembangan diri yang populer untuk membangun disiplin dan mengambil alih kehidupan diri kita sendiri. Alih-alih mengontrol hasil, kita diajarkan lebih baik mengontrol kebiasaan yang kita lakukan. Catatan ini biasanya berkaitan memang hal yang di luar kendali kita, yang out of reach kita tidak bisa jangkau dengan baik. Tetapi daripada kita belajar menjangkau hal yang memang di luar diri kita dianjurkan bagaimana mempelajari atau kita mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Berkaitan 7M ini nanti kita akan berbicara bagaimana kita mengendalikan pikiran kita. Bagaimana kita melakukan aksi dan reaksi terhadap apa yang terjadi. Karena memang tugas kita itu adalah mengendalikan diri kita sendiri. Baik dari ajaran sosial atau psikologi ataupun agama, kita diajarkan untuk melatih pikiran kita. Terkadang pikiran ini itu liar, pikiran ini itu seperti monyet yang saya katakan analogi monkey mind. Pikiran itu selalu lari ke sana ke sini ketika dia tidak diberi pekerjaan apapun. Makanya ada satu titik bahaya ketika diam atau dikatakan biasanya menganggur itu mengandung bahaya seperti itu. Karena apa? Pikiran itu berlari ke sana ke sini tanpa titik yang jelas. Tetapi seseorang yang produktif mengajarkan untuk melatih pikirannya selalu fokus pada satu hal yang dia sedang kerjakan. Baik, teman-teman, mari kita bahas berkaitan mengontrol 7M ini dalam waktu kira-kira 10 menit ke depan. Mari kita mulai buka catatannya satu persatu. Berkaitan konsep yang pertama dari 7M adalah mind atau pikiran. Jaga apa yang Anda biarkan masuk ke kepala Anda, batasi informasi negatif dan fokus pada pertumbuhan. Jaga apa yang Anda bisa biarkan masuk kepada diri Anda dan batasi informasi negatif yang fokus pada diri untuk pertumbuhan diri Anda. Teman-teman, berkaitan topik ini mind, saya ingin mengkaitkan dengan perkembangan sosial media hari ini. Sosial media hari ini, kalau kita mau jujur, segala sesuatu informasi yang tumpah ruah di media sosial itu ada. Dan bahkan informasi yang masuk di sana biasanya adalah yang bersifat generik, yang hampir semua orang tahu. Yang viral-viral itu pasti muncul di beranda Anda. Tetapi apakah berkaitan dengan kebutuhan spesifik kehidupan Anda? Jawabannya belum tentu, karena setiap orang punya referensi atau punya punya kebutuhan masing-masing. Saya kasih contoh berkaitan diri saya. Misalnya, saya lebih suka melihat informasi berkaitan belajar notasi musik dan gitar misalnya, karena memang itu beberapa tahun belakangan ini saya sedang fokus untuk belajar bermain musik. Saya pikir informasi itu ketika sering muncul ke dalam beranda saya, maka saya katakan sebagai informasi yang bermanfaat. Tetapi kalau informasinya yang muncul berkaitan, banyak cerita-cerita yang tidak jelas, saya katakan terkadang itu hanya sebagai spam atau sampah-sampah saja yang terkadang menarik untuk dilihat tetapi tidak menarik untuk disimpan dalam jangka panjang. Berkaitan mengontrol yang pertama, kita belajar untuk mengontrol pikiran kita. Kita mengontrol informasi apa yang masuk dalam diri kita yang kita bisa cerna atau dibiarkan saja, karena itu memang tidak penting dan tidak perlu kita berlama-lama untuk menyimpannya. Itu 7M yang pertama. M yang kedua adalah berkaitan mouth atau mulut.
Pilih kata-kata Anda dengan bijak, gunakan untuk menyembuhkan, bukan menyakiti, dan perhatikan apa yang Anda konsumsi dan ucapkan. Berkaitan topik yang kedua ini, saya pastinya akan berkata sangat setuju. Ini ajaran psikologi berkata seperti ini. Tetapi dalam ajaran keagamaan saya, memang konsepnya seperti ini. Pertama, kita harus belajar untuk menjaga pikiran kita. Karena apa? Ketika kita pandai menjaga pikiran kita, maka selanjutnya kita akan pandai menjaga ucapan kita. Dan ketika kita pandai menjaga ucapan kita, nanti kita akan pandai menjaga perbuatan kita. Dalam catatan 7M ini, rupanya arahnya juga ke arah sana. Tetapi karena kita hari ini fokus pembicaraannya adalah berkaitan bagaimana 7M ini kita eksplorisasi lebih lanjut. Artinya pengembangan berkaitan jalan tengah memang menjadi bagian kebenaran yang mendapat support yang kuat. Baik teman-teman, supaya ceritanya satu arah dan saya juga menjelaskannya lebih rinci ke poin yang 7M ini, maka saya akan fokus di sini. Berkaitan pilihan kata yang baik, terkadang kita punya pilihan untuk mengeluarkan kata-kata dari mulut kita. Apalagi jika memang kondisinya itu menjengkelkan. Ada seseorang yang menyentuh ego kita, ego negatif kita. Rasanya ingin sekali kita balas dengan sama kerasnya. Atau perlu kita maki dia supaya dia sadar dia itu rendah, dia itu tidak tinggi. Dia itu kotor, kita jauh lebih baik. Tetapi ketika kita saya katakan kita tega mengeluarkan kata kotor, rupanya kita memproduksi juga kekotoran itu dalam batin. Artinya apa? Ya kita belum sesuci itu, karena kotoran batin itu juga masih ada di dalam hati kita dan kita buang ke orang lain. Apalagi kalau orang lain itu tidak terima, ya kita makan sendiri kotoran kita. Itu yang berkaitan yang kedua, kita pandai menjaga ucapan yang kita keluarkan, kata-kata yang kita keluarkan. Kita pilih kata-kata yang baik, kata-kata yang penuh doa, kata-kata yang tidak menyakiti siapapun. Itu yang kedua. Berkaitan yang ketiga adalah berkaitan movement atau pergerakan. Seperti yang tadi saya ceritakan sebelumnya. Tubuh Anda membutuhkan pergerakan. Lakukan peregangan, berjalan, berolahraga agar tetap aktif dan tidak kaku. Teman-teman, ini sebagai catatan saja ketika kita semakin dewasa, kita sadar pola kehidupan kita. Kita lebih pandai harusnya menasihati diri kita apa yang kita kurang dan apa yang kita lebih. Ketika kita kurang, maka kita perbaiki dengan baik. Ketika kita lebih, berarti kita pandai menjaganya. Kalau lebihnya hal yang positif, ya semoga kita pandai menjaga atau kita memberikan dana ke orang lain. Tetapi kalau memang kelebihan itu ya belum bisa dimanfaatkan dengan baik, misalnya dalam beberapa kurun waktu belakangan ini, saya lebih memilih untuk produktif dengan waktu yang cukup banyak dan fleksibel. Saya bisa memilih apa yang saya lakukan. Tetapi memang kelebihan ini belum bisa dikonversi untuk hal yang bisa secara instan diberikan ke yang lain. Itu berkaitan yang ketiga, yaitu move. Yang keempat, ini yang tadi saya bicarakan di depan, berkaitan pagi hari atau morning. Kuasai 1 jam pertama hari Anda sebelum dunia menguasainya. Bangun dengan tenang, minum air putih, dan tata tempat tidur Anda dengan baik. Berkaitan morning ini, di kesempatan lain saya pernah membaca sebuah artikel morning yang slow atau morning yang tidak terlalu buru-buru dengan hal yang terkadang kita harus bergegas, misalnya ya kita tidak punya waktu untuk sedikit reflektif atau kita menguasai pagi kita. Jadi pagi yang santai adalah sebuah kemewahan. Selain uang yang berlimpah, rupanya kita memiliki pagi yang agak lebih slow, yang kita bisa mempersiapkan diri kita dengan baik dalam menghadapi hari. Kita bisa berpikir jernih adalah sebuah kemewahan. Mungkin kita harus belajar topik ini dengan baik. Dan suatu hal, ya mungkin dalam kesempatan selanjutnya saya akan bahas morning slow living itu agak rupanya menguntungkan juga. Ketika dompet kita cukup, perut kita cukup kenyang,
kebutuhan pribadi kita yang mendasar kita bisa penuhi dengan baik, mungkin kita harus belajar hidup dengan cara menguasai pagi. Baik teman-teman, saya stop sampai di sana. Di kesempatan yang lain saya akan membahas berkaitan cerita pagi hari. M yang selanjutnya yaitu berkaitan makanan. Konsumsilah makanan sebagai bahan bakar untuk energi, bukan pelarian emosi ataupun bukan untuk pelarian emosi, apalagi hanya mengikuti hawa nafsu. Makanlah makanan yang baik, karena apa yang kita makan mempengaruhi kehidupan kita. Ceritanya itu seperti itu. Berkaitan makanan, memang dalam cerita yang sangat populer, kita adalah apa yang kita makan. Artinya apa yang kita konsumsi menjadikan kita seperti apa. Karena memang saya bukan ahli kesehatan, biasanya saya sangat setuju dengan ungkapan ini. Ketika kita memperhatikan makanan yang kita makan dengan baik, ya kita akan bisa menjaga tubuh kita dengan baik. Yang selanjutnya, ini memang yang terkadang ketika kita bagi umat awam, topik uang atau keuangan, money, biasanya ini seperti raja dalam diri kita. Pikiran kita hampir 70% lebih berharap semoga kita memiliki kelimpahan uang. Tetapi keberkahan itu rupanya bukan hanya satu faktor uang. Memang tidak bisa dipungkiri ketika seseorang memiliki keuangan yang berlebih, rasanya hidupnya mungkin saya katakan lebih bercahaya. Tetapi saya pikir tidak seperti itu. Tetapi memang ini kita tidak bisa dipungkiri lah. Di kehidupan materialistis seperti hari saat ini, uang memiliki poin yang sangat penting. Kendalikan uang Anda sebelum uang mengendalikan Anda. Lacak pengeluaran dan biasakan menabung secara konsisten. Teman-teman, berkaitan uang memang seperti itu. Saya katakan tadi, ketika seorang memiliki kelimpahan uang, biasanya hidupnya merasa dari luar itu selalu lebih baik. Tetapi dalam topik minggu lalu saya berbicara berkaitan keberkahan, uang salah satu faktor. Ada dua faktor lain yang kita harus hargai juga, yaitu ketika kita memiliki kemampuan yang bermanfaat, memiliki waktu yang bermanfaat, adalah sebuah kelimpahan, adalah sebuah keberkahan yang harus kita jaga dengan baik. Memang tidak ada kehidupan ini yang sempurna seperti apa yang kita mungkin cita-citakan atau idealkan. Selalu ada kurang di sisi sini, mungkin ada lebih di sisi sana. Tetapi tugas kita menjaga keseimbangan kehidupan ini. Semoga hidup ini selalu baik. Ini topik terakhir berkaitan 7M yang ingin saya ceritakan, yaitu berkaitan mood atau suasana hati. Lindungi diri Anda, pilih respon Anda terhadap situasi, jangan biarkan hal di luar merusak kedamaian batin Anda. Sebagai seorang yang biasanya saya katakan saya tidak mengaku dekat dengan agama, tetapi memang agama mempengaruhi cara pandang saya. Berkaitan suasana hati atau mood tergantung saya katakan ini kemampuan pribadi. Kemampuan yang berhasil kita kembangkan dengan baik. Ketika kita belajar merespon segala sesuatu itu tidak harus dengan respon yang yang brutal atau apalagi yang negatif. Contoh paling baik terhadap mengatur respon adalah mungkin saya katakan ketika pengetahuan saya hari ini adalah Presiden ke-7 Indonesia yang memiliki ketenangan sangat baik. Dalam bahasa keagamaan saya bisa mengatakan beliau memiliki UPK tentang bagaimana mengatur energi, melindungi energi, memilih respon terhadap sesuatu. Tidak meledak-ledak dan tidak juga terlalu terlalu kalah, tetapi beliau sangat kuat, dilihat sangat kuat. Teman-teman, berkaitan topik 7M ini seperti yang tadi saya sampaikan, yang pertama kita kuasai pikiran kita. Yang kedua, kita kuasai kata-kata kita kuasai ucapan yang akan kita ucapkan ke orang lain. Yang ketiga, kita kuasai pergerakan diri kita. Yang keempat, bagaimana kita awal kehidupan kita setiap pagi kita gunakan dengan baik.
kita ya atur dengan baik supaya pagi kita tidak menjadi awal yang buruk dalam keseharian kita. Karena pagi itu seperti ya saya katakan biasanya energinya masih penuh. Kalau energinya positif, maka semoga kita lewati hari dengan positif. Yang selanjutnya adalah berkaitan makanan. Apa yang kita konsumsi menjadi kehidupan kita. Topik yang ke-6 dan ke-7 berkaitan uang dan suasana hati. Keberkahan bukan hanya ketika kita memiliki cukup banyak uang, tetapi ketika kita bisa menggunakan waktu dengan baik, kita memiliki kemampuan dengan baik, ini adalah sebuah keberkahan. Memang hidup ini banyak faktor, tetapi jangan sampai energi kita habis untuk mengejar uang yang kakinya berjalan lebih cepat dibandingkan kaki kita. Walaupun memang setiap orang menginginkan uang, setiap orang menginginkan kelimpahan, karena dengan anggapan atau persepsi ketika kita memiliki banyak uang, banyak kelimpahan, banyak kebahagiaan yang bisa kita ambil. Tetapi memang poinnya kita harus belajar untuk belajar merasa cukup dan ya terima kasih Tuhan. Baik, teman-teman, sepertinya topik yang saya berbicarakan cukup sampai di sini berkaitan mengontrol 7M. Saya tadi punya catatan ketika saya akan berbicara berkaitan awal pagi yang jauh lebih bermakna pada kesempatan lain. Baik, terima kasih saya ucapkan, dan saya sebelum tutup percakapan ini, saya ingin doakan teman-teman semoga mendengarkan cerita ini bisa mempraktekkan 7M ini dalam keseharian dan memiliki kehidupan yang baik. Semoga kita semuanya berbahagia. Terima kasih, salam.